mic-nya udah Assalamualaikum Bu Imas. Waalaikumsalam. Pak Hipni, silakan masuk. Iya, ada waktu Bu Imas, saya mau ngobrol. Ada yang mau Boleh saya Pak bicarakan. Hipni, kebetulan hari ini saya tidak ada jadwal. Ada apa ya? Ini saya mau sedikit bicara mengenai, intinya curhat lah, berbagi. Mudah-mudahan permasalahan ini dengan saya berbagi ke Bu Imas bisa sedikit bebannya hilang gitu, paling tidak separuhnya gitu Bu Imas. Dan mudah-mudahan juga dari percakapan ini saya mendapatkan solusi mungkin untuk memperbaiki masalah-masalah saya Bu Imas. Boleh Pak Hipni. Silakan boleh. Pak Hipni boleh bercerita. Ya, jadi gini, saya di sekolah kan saya sebagai guru ya Bu Imas ya. Saya di sekolah itu memang ngajar kelas 9 ya, kebetulan kelas 9. Sebetulnya kelas 7 juga ngajar, kelas 8 juga ngajar. Cuma yang saya rasakan kalau ngajar di kelas 9 itu berbeda ya. Berbeda artinya pembelajaran itu saya rasa kurang efektif gitu. Saya rasa kurang efektif banget gitu ya. Terlebih kalau saya mengajarnya itu tidak atau tanpa persiapan yang matang ya, tanpa membuat perencanaan yang benar-benar bagus gitu, Mas. Jadi kondisi-kondisi seperti itu ya saya merasa tersiksa aja gitu Bu Imas. Ya mungkin mudah-mudahan ada solusi dari Bu Imas gitu. Saya harus seperti apa gitu dalam menghadapi masalah-masalah itu. Baik Pak Hipni. Pak Hipni bisa cerita nggak yang Pak Hipni kan tadi bilangnya di kelas tidak efektif ya. Ya. Apa Ya, namanya, situasi yang ada di kelas itu yang menurut Pak Hipni tidak efektif itu terlihat dari mananya gitu? Ya, jadi memang kalau saya lihat sih kalau ketika saya mengajar, ketika saya kurang begitu persiapan ya dengan perencanaan yang matang, siswa itu di kelasnya kurang fokus ya, bukan kurang, memang tidak fokus ya, menyerap materi yang sudah kita siapkan gitu, sudah kita transferkan ke mereka. Contohnya ketika kita mengajak mereka diskusi, kadang mereka kurang proaktif gitu, jadi istilahnya pasif ya ketika melakukan diskusi di kelas. Tapi ada kalanya juga ketika saya mempersiapkannya dengan matang gitu, pembelajarannya itu bisa bisa hidup gitu ya, bisa seru gitu di kelas gitu. Jadi itu juga membuat saya senang ya kalau kalau saja misalkan pembelajaran yang saya lakukan itu seperti itu gitu tiap tiap hari gitu. Mungkin ada kepuasan tersendiri ya bagi saya selain pembelajaran saya bisa tercapai gitu Bu Imas. Berarti saya bisa menyimpulkan di sini ketika Pak Hipni melakukan perencanaan dengan baik, dengan matang, siswa itu di kelas bisa kondusif, kemudian pembelajarannya bisa efektif, mereka juga belajar dengan senang. Tapi ketika Pak Hipni perencanaannya tidak matang, siswa itu belajarnya asal-asalan, malas-malasan seperti itu ya Pak Hipni ya? Nah itu kira-kira Bu Imas, mungkin Bu Imas punya solusi ya, bisa berbagi dengan saya gitu. Nah, kira-kira nih Pak Hipni, yang harus Pak Hipni lakukan itu agar siswa setiap harinya harus dalam keadaan kondusif, kemudian mereka juga belajar dengan senang setiap harinya. Kira-kira ada nggak terpikir oleh Pak Hipni, apa sih yang harus dilakukan oleh Pak Hipni setiap harinya agar mereka di kelasnya itu belajarnya itu dalam keadaan hidup gitu, tidak malas-malesan? Tentu sepertinya ya tadi itu ya, kita harus menyusun perencanaan dengan baik gitu ketika mau masuk kelas. Itu mungkin yang salah satu faktor yang menurut saya mungkin sangat penting ya untuk disiapkan gitu.
Iya. Berarti perencanaan yang baik dan perencanaan yang matang. Nah, selama ini apa sih yang menjadi kendala Pak Hipni sehingga kadangkala misalnya perencanaan tersebut terjadi dengan matang, kadangkala tidak direncanakan dengan baik gitu sehingga tidak kondusif. Apa sih yang menjadi kendalanya itu? Ya, kalau kendala mungkin banyak ya. Pertama, terkadang memang kendala itu situasional ya, Mas. Kadang mungkin kondisi lingkungan siswa juga ya. Terkadang jam saya kan di pagi saya bisa laksanakan dengan baik, ketika saya menginjak ke jam atau pukul 12 siang itu jam terakhir, itu berbeda ya rasanya ya. Agak berat juga kalau Iya. jam-jam siang seperti itu. Ya itu mungkin kendalanya yang pertama ya. Yang kedua juga mungkin kendala yang lainnya tentu saya butuh waktu gitu sebetulnya ya untuk mempersiapkan perencanaan itu. Saya butuh waktu yang lebih banyak agar perencanaan pembelajaran itu bisa saya lakukan dengan baik gitu, bisa saya susun dengan baik di kelas gitu, Mas. Iya. Intinya untuk melakukan pembelajaran secara terencana, secara baik, Pak Hipni ini butuh waktu ya. Iya, intinya itu Sebetulnya sih. kalau kalau Pak Hipni amati nih dari kegiatan-kegiatan Pak Hipni tersebut, sebetulnya ada nggak sih waktu luang Pak Hipni untuk mengerjakan perencanaan-perencanaan tersebut? Ya sebetulnya mungkin ada ya, bukan mungkin juga, tapi ini ada sih sebetulnya. Iya, Cuma kadang-kadang di pikiran kita ini sudah mumet duluan gitu, Bu Mas. Sebetulnya kalau saya mampu mampu membagi waktu ya, mampu istilahnya kita memilah-milah waktu, ini posnya untuk waktu apa gitu. Saya mampu sebetulnya untuk itu gitu. Saya bisa mengatasi masalah itu. Cuma kadang-kadang, nah di situ saya mengalami mugen gitu ya, males gerak gitu. Kadang-kadang saya nyari yang istilahnya ketika saya pengen istirahat ya istirahat gitu. Sebetulnya saya bisa sih mengorbankan waktu istirahat saya untuk membuat perencanaan dengan baik gitu, Mas. iya. Berarti pada intinya Pak Hipni sendiri harus bisa memanage waktunya Iya betul betul. agar tidak menjadi kendala dan tidak menjadi pikiran juga ya, gitu ya Ya Pak Hipni ya. jadi bumerang juga sebetulnya. Kalau Iya, saya abaikan terlalu lama, ya udah jadi bumerang juga buat saya. iya. Berarti sebetulnya Pak Hipni itu bukannya nggak bisa disiplin, ada ya ada yang disiplin, jadi cepat Ya jadi iya. kembali lagi ya Pak Hipni ya. Pak Hipni sebetulnya sudah tahu nih bagaimana sih biar belajar tetap lebih bisa juga belajar dengan dengan menyenangkan tiap harinya gitu. Sebetulnya itu ada ide Pak Hipni gitu. Tinggal Pak Hipni ini bisa menjalankan dengan baik. Seperti itu mungkin ya Pak ya. Iya, jadi memang kalau yang saya rasakan ya setelah ngobrol dengan Bu Imas ini memang akhirnya terbuka juga ya solusinya. Jadi memang masalahnya ada di saya sebetulnya. Saya mulai sekarang memang harus pandai-pandai bisa mengatur waktu ya, dan secepatnya menyelesaikan pekerjaan yang lebih dulu ada gitu. Iya. Berarti nanti mulai dari kapan nih Pak Hipni nih mulai kelihatan terencana dengan baik, misalnya nanti tidak dipraktikkan lagi. Kira-kira mulai kapan nih Pak Hipni? Sepertinya saya harus cepat-cepat ini merubah diri saya. Karena kalau dibiarkan terlalu lama ini bahaya juga buat diri saya. Mulai besok saya akan mencoba lah, bukan mencoba, berusaha lagi ya, berusaha lebih keras lagi bagaimana mengatur waktu saya, mempergunakan waktu saya seefektif dan seefisien mungkin ya, agar semua pekerjaan bisa selesai tepat waktu tentunya. Dan pembelajaran saya tentu bisa maksimal, bisa optimal ya di kelas. Gitu, Mas. Iya. Semangat Pak Hipni ya. Ya, Saya doakan ya, mudah-mudahan semangat. nih pembelajarannya itu sesuai dengan yang direncanakan Pak Hipni Amin, 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 Bu dan Mas. bisa mencetak generasi-generasi emas karena kalau siswa
belajarnya itu dengan menyenangkan, dengan efektif. Saya yakin ya Pak Hipmi ya, Nah, itu harapan mereka saya itu begitu. iya, iya. Jadi memang harapan Bagaimana? saya itu kalau pembelajarannya efektif, menurut mereka menyenangkan, maka hasilnya pun akan lebih baik lagi gitu bagi mereka gitu. Iya. Yang selama ini Pak Hipmi rasakan perbedaannya itu hasilnya nih dari pembelajaran ketika mereka melakukan pembelajaran yang tidak efektif dengan pembelajaran yang Pak Hipmi sudah rencanakan dengan baik. Kalau dari segi nilai itu bagaimana Pak Hipmi? Ya, yang pertama kalau saya lihat kan dari refleksi ya Bu Imas ya. Saya melakukan refleksi, jadi memang kelihatan juga gitu ya bahwa mereka itu istilahnya kurang menguasai ya apa dari tujuan pembelajaran kita gitu. Yang kedua juga dari nilai juga, kita juga kan melakukan asesmen ya. Oh, ini ternyata siswa belum paham gitu. Padahal kita sudah belajar gitu Mas untuk materi ini, tapi kok mereka nggak paham-paham gitu. Nah, dari situ saya mengetahuinya. Selain dari sikap mereka di dalam kelas ya, gitu. Iya. Itu kan terlihat jelas ya Pak Hipmi ya. Jelas sekali Iya, Bu Mas. siswanya itu terlihat misalnya ketika mereka senang atau tidak dengan pembelajaran tersebut terlihat sekali gitu. Jadi Iya, sebetulnya betul. artinya permasalahannya itu ada di manajemen waktu ya Pak Hipmi ya. Iya, iya betul Bu Iya. Mas. Dan harus harus segera dilaksanakan gitu. Mudah-mudahan saya minta doanya Bu Imas nih, minta dukungannya, mudah-mudahan perubahan saya ini bisa berdampak baik ya untuk intinya untuk Iya. kemajuan pendidikan Mbak Indonesia. Semangat Pak Hipmi ya. Ya, terima kasih Bu Imas. Sudah.